Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Pendeta Muhammad Yeremia Riki Setiawan ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Walaupun jauh di mata tapi dekat di hati gitu ya kira-kira Pak ya. Ya. Halo Pak Jamal Dodi Pasaribu ya. Ya, yang saat ini lagi ada pelayanan di Pulau Nias ya. Dan saya baru dapat kabar bahwa Pak Jamal ini beberapa waktu tidak aktif di YouTube karena baru mengalami kecelakaan ya. Mungkin nanti bisa disaksikan cerita ya. Yuk, saya kasih kesempatan untuk Pak Jody, silahkan. Ya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jamal Dodi Pasaribu, atau nama di media itu lebih dikenal dengan JDP Channel ya. Puji Tuhan, saya berkenalan dengan hambanya Bapak Muhammad Yeremia Setiawan itu udah cukup lama melalui kesaksian waktu di channel Bapak Yusuf Manubulu ya. Waktu beliau kesaksian, saya masuk waktu itu dan ikut diskusi gitu. Saya senang sekali dengan kesaksian beliau, makanya waktu masuk dan sempat Pak ya? Sempat diskusi waktu itu ya? Iya, sempat Pak. Wah, saya yang lupa nih. Ya. Lalu kita DM-an lewat inbox Facebook, Pak. Nah, waktu itu. Jadi, kalau saya sangat mengenal Bapak ya melalui media ini, gitu. Karena waktu itu kita diskusi di YouTube itu. Dan dan puji Tuhan, saya juga berlatar belakang dari seorang Muslim dulunya, seorang muazin atau pembawa azan ya. Pada masa saya belum kenal Tuhan Yesus. Tahun 2000-an saya ditangkap oleh Tuhan lewat sebuah penglihatan dan mimpi yang mungkin saudara bolehlah kalau mau tahu kesaksian saya banyak di YouTube, di Facebook, di banyak channel waktu itu yang dibagi-bagikan oleh orang, saudara boleh dengar, dan bagaimana akhirnya saya memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi latar belakang saya, keluarga saya adalah dulunya bukan orang yang mengenal Tuhan. Kakek moyang saya adalah pembawa siar agama Islam yang diberi julukan Guru Nagori. Itu ada datanya, lengkap informasinya ya. Jadi apa itu Pak? Guru Nagori itu apa Pak? Sebuah gelar kepada orang yang dihormati sebagai pembawa siar. Di Batak, khusus di Batak itu ya, atau? Ya, betul. Ya, perlu diketahui bahwa Pak Jamal ini asli Batak ya, Pasaribu marganya Pak ya? Ya. Oke. Benar. Silakan Pak, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, itulah singkat ceritanya bagaimana saya kenal Tuhan. Ya sudah pasti penuh dengan rintangan, tantangan, dan pikul salib yang cukup luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, beberapa 1 bulan yang lalu saya mengalami laka ya. Saya hampir kehabisan nyawa karena tubrukan antara bus antar lintas Sumatera atau LS dengan mobil pribadi, dan luar biasa parahnya dan ngerinya waktu itu. Dan puji Tuhan, ketika saya panggil nama Yesus, saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya boleh tunjukkan sedikit gambarnya ya. Nah, ini hancur lebur ya, ini ngeri. Nah, ini dia. Jadi ini saya dibawa pakai ambulan. Sudah tidak tertolong lagi. Jadi begini Pak, waktu saya melihat bus itu mau menghantam saya, dan saya pun mau menghantam bus itu karena tabrak adu kambing istilahnya ya. Saya berpikir ternyata saya meninggoinya karena kecelakaan. Lalu saya panggil nama Yesus, Tuhan Yesus tolong, saya bilang gitu. Lalu saya kaget, ternyata saya masih hidup Pak. Jadi waktu saya dibawa ke rumah sakit, jadi udah habis ini banyak darah. Bawa ke rumah sakit, orang semua melihat keadaan mobil ini, pasti orangnya sudah pastilah tidak bernyawa lagi ya, karena melihat kondisinya yang sangat mengerikan. Nah, waktu saya dibawa ke rumah sakit, saya CT scan, dada saya juga di ronsen semuanya,
dokter dan pihak rumah sakit terheran-heran. Dia berkata, tidak ada luka sedikit pun. Dia pegang kaki saya, kakinya pun tidak ada patah, tidak ada remuk di dalam. Dada saya di CT scan keluar hasil kepala saya CT scan keluar hasilnya, dilihat tidak ada yang rusak. Dada saya dicek, tidak ada yang rusak. Luar biasa. Coba Pak digoyangkan rahangnya, saya goyang-goyang begini saudara, tidak patah. Sampai seorang dokter itu yang bukan Kristen ya, sampai memuji nama Tuhannya berkali-kali. Dia bilang, Masya Allah, ini luar biasa sekali ini. Kok bisa Pak? Saya bilang, itu karena Tuhan. Saya panggil nama Yesus, sehingga satu helai rambut pun tidak ada yang jatuh. Sampai gigi saya, dibilang, giginya pun tidak patah Pak. Dilihat gitu, tidak ada. Sampai dia puji Tuhannya, saya puji juga Tuhan saya. Jadi mujizat itu sangat luar biasa. Akhirnya komplek perumahan di tempat saya tinggal itu di Riau, karena viral itu di Facebook sampai masuk dalam TV lokal gitu ya. Mereka berkata, ini kita kenal ini katanya. Ini orang komplek kita ini. Sampai RT juga datang ya. Sampai kaget dia, kok bisa selamat katanya. Terheran-heran Pak. Mereka terheran-heran. Jadi melalui hal ini ternyata Tuhan izinkan saya bersaksi bagaimana nama Yesus menyelamatkan saya. Itu singkat cerita. Keren itu Pak. Dan itu hancur loh, kayak kerupuk loh itu mobilnya ya. Mobil apa hancur. Pak? Wuling Pak, wuling. Ya, ini bukan karena wulingnya ya. Siapa tadi itu? Karena nama Tuhan Yesus itu hambanya Pak Effendi Usman. Kasih hai dulu lah. Mana Pak Effendi? Halo, shalom Pak Effendi Usman. Wah, puji Tuhan. Shalom, siap hambanya. Udah lama juga nggak lihat di YouTube ini ya. Terakhir Om Aliudin kan. Oke. Nantilah berikut saya sampaikan tadi ke Pak Jamal untuk ngatur waktu. Yuk, kita kan belum pernah ke Manado pada kan. Yuk, bagus. Bagus ini Desember ini ke Manado. Karena di Manado itu dari November sampai Desember hampir setiap hari itu ada ibadah Natal. Yuk, kita ya, atur. Ya. Nanti Pak Pendeta, Pak Yeri kami berkabar. Kami sudah terima waktu karena selama ini kami lagi fokus di pedalaman Mentawai. Ya, wah luar biasa itu. Di kampung Mentawai itu di pedalaman itu sudah banyak anak-anak Tuhan itu dimualafkan. Jadi kita tergerak untuk menjangkau kembali mereka yang sudah dimualafkan, dan puji Tuhan sudah banyak mereka yang kembali kepada Tuhan. Bahkan ada musala di situ itu sudah terbengkalai karena mu'alaf di sana tidak berkembang. Nah, salah satu mu'alaf tidak berkembang di kantong-kantong Kristen adalah mereka tidak bisa beribadah karena memakai bahasa asing alias bahasa Arab. Nah, jadi mereka tidak bisa bahasa Arab, sulit untuk berdoa, sehingga sangat susah mereka untuk ibadah, untuk sembahyang, untuk sholat. Nah, sementara mereka bilang sama Ustadz, as-sholatu yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan as-sholatu imanuddin. Nah, ketika mereka tidak bisa sholat, itu bagaimana katanya? Apakah kami bisa sholat dalam bahasa Mentawai? Jadi Ustadz berkata tidak boleh. Nah, ini kendala pertama. Kendala yang kedua, mu'alaf itu tidak berkembang babi ya. Karena di Mentawai itu semua hal itu udah kaitannya dengan babi. Oh ya? Setiap acara yang mereka buat itu pasti ada potong babi. Itu karena apa? Karena mereka Kristen atau memang mereka doyan makan babi itu? Oh, bukan karena Kristen, memang itu adatnya. Adatnya? Oh, baru tahu saya. Begitu hambanya. Jadi baik hambanya, nanti kita siap. Kami nanti supaya bisa ke Manado. Oke. Ya, lanjut Pak Jamal. Ya. Banyak dari Aceh itu. Ya. Masih YouTubean juga kan Pak Effendi Usman kan? Masih. Injil Habaget. Iya. Nanti teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya tuh. Ya, lanjut Pak Jamal. Itu mobil wuling ya? Dan saudara perlu diketahui ini bukan karena wulingnya loh ya. Tapi memang Tuhan kadang ngaturnya kayak gitu loh. Ini udah dalam pengaturan Tuhan semua. Kok kenapa beli mobilnya wuling? Dikasih mobilnya wuling gitu kan ya. Kenapa kok bukan Agia atau Kalia gitu kira-kira kan ya. Wah, bisa remuk tuh gitu. Tapi kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau memang mesti pakai Agia, ya Tuhan juga bisa tetap selamatin gitu loh ya.
nggak Benar. terbatas gitu. Ya, lanjut Pak. Jadi luar biasa, melalui kejadian ini banyak orang-orang, bahkan keluarga, bahkan teman-teman saya yang dulunya menjauh gitu, saudara Pak Yeremia. Jadi mereka lihat di Facebook terheran gitu, sampai menghubungi saya bertanya, kenapa kok bisa selamat gitu, terheran-heran gitu. Nah, saya akhirnya bersaksi. Ternyata Pak Pendeta, melalui kejadian ini saya dibawa Tuhan untuk bersaksi kepada sahabat saya, keluarga saya yang dulunya mereka tidak mau komunikasi dengan saya. Melalui ini saya jadi bisa komunikasi. Ternyata ini jalan Tuhan. Meskipun, nah ini kita kembali ke tema, meskipun memang banyak juga dari saudara seiman kita yang berkata, kok bisa laka, apa dosa? Itu banyak sekali masuk ke WA saya, Facebook, kata-kata menghakimi segala macam. Ya, Kualat gitu ya, gitu. gara-gara murtad gitu ya. Ada juga saudara seiman Pak Pendeta Oh, yang ada seiman berkata, juga. Wah, miris juga ya kalau dengar kayak gitu ya. benar. Apa dosamu? Kamu koreksi diri. Kenapa kamu bisa laka? Kalau kamu sungguh-sungguh, pasti kamu tidak laka. Nah, banyak sekali yang berkata begitu kepada saya ya, saudara-saudara seiman menghakimi. Tetapi melalui kejadian ini Pak Pendeta, ternyata Tuhan bawa saya bersaksi. Orang-orang yang melihat di media sosial laka itu terheran-heran dan bertanya. Teman saya yang sudah lama tidak komunikasi, akhirnya inbox saya melalui Facebook. Ini benar, ini videomu, Jamal, katanya. Benar. Ternyata kamu masih hidup. Akhirnya saya bersaksi Pak Pendeta. Gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Cuma memang perlu diketahui bahwa hal seperti ini tuh bukan cuma terjadi di kalangan umat Muslim ya, tapi di kalangan umat Kristen pun yang namanya penghakiman ataupun hal-hal seperti itu juga tetap masih ada gitu loh. Bukan berarti bahwa ketika kita masuk Kristen itu menjadikan kita sempurna, enggak. Bahwa sebenarnya hidup kekristenan pun itu selalu berproses kan gitu. Kan kadang kalau kayak gitu kan kecewa gitu Pak ya. Nah, bahkan lucunya Pak Pendeta, sahabat saya Effendi Usman ini juga di WA gitu oleh orang-orang, kenapa sahabatmu itu bisa laka gitu. Di WA oleh orang saudara seiman kita gitu ya, kenapa? Suruh dia koreksi diri, apa dosanya, katanya begitu ya. wah, miris juga ya, miris juga ya. Nah, ini. Jadi jawaban saya singkat, Pak Pendeta ini. Saya berkata kepada hamba Tuhan itu ketika hamba Tuhan lagi ya. Bukan cuma jemaat biasa loh, hamba Tuhan ya. Wah, hamba Tuhan. Jadi saya berkata begini. Kalau itu patokannya, bagaimana dengan Rasul Paulus yang berkali-kali karam di laut? Dosa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia karam di laut di saat memberitakan Injil? Ya. Habis itu saya juga beberapa waktu yang lalu di pedalaman Mentawai, saya kecebur ke sungai yang sangat besar. Apa dosa saya? Itu perjalanan dalam memberitakan Injil, dalam bermisi. kecebur ya? Saya hanya berikan begitu. Kok bisa Pak? Perahu atau? Perahu ya. Jadi perahu pompong, kayak pompong itu. Tapi agak lebih besar dia. Jadi saya salah apa? Salah apa namanya ya? Salah mengambil tindakan ya. Saya berpikir sudah Salah mendaratkan kaki. sudah sampai, ternyata belum. Begitu saya pijakkan kaki, ternyata masih air. Saya pikir Pak Pendeta saya berpikir seperti Tuhan Yesus kan, bisa berjalan di atas air. Ternyata saya belum bisa. Belum bisa ya? Wah, jangan-jangan masih ada keraguan. Pak Pendeta, Ya, karena kami penginjilan kepedalaman, dia pikir dia sudah seperti Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Jadi begitu dia turun dari perahu, jalan di atas air. Rupanya tenggelam Pak Pendeta. Jadi saya berpikir begini Pak Pendeta ya. Jadi ini sudah dekat dengan dermaga ya, sudah dekat sekali. Saya sudah sampai di beton, saya sudah pegang beton. Jadi begitu saya masuk, saya keluar kaki saya sebelah, operator buat mematikan mesinnya dimatikan. Begitu mesin dimatikan, kan perahu oleng kan? Begitu perahu oleng, ya sudah kaki saya sudah sebelah, sudah akhirnya langsung jebur. Nah itu, iya kecebur. Nah
saudara sahabat saya ini berpikir saya bisa berenang. Ya, karena orang Aceh pasti bisa berenang. Nggak bisa berenang ternyata. Ternyata nggak bisa berenang. Oh, Saya bilang, saudaraku, kenapa kamu nggak berenang tadi? Saya bilang, bagaimana saya berenang? Saya nggak bisa berenang. 3 kali tenggelam, Pak Yeri. 3 kali saya tenggelam, saya begini-begini. Mereka di boat ada 3 orang. Mereka melihat saya hanya terbengong. Lalu ketika saya sudah ke tepian, saya sudah terbengong-bengong duduk, istilahnya begini ya. Nah, datanglah. Kenapa dirimu tidak berenang, saudaraku, katanya. Ya, bagaimana cara berenang? Saya nggak bisa berenang, saya bilang. Nah, di situ timbul penyesalan saudara sahabat saya ini dan teman-teman yang lain. Saya berkata, Tuhan masih sayang saya dan Tuhan masih sayang kita semuanya. Wah, keren itu. Kita tetap semangat dalam penginjilan, dan itu Pak Pendeta tidak menghambat penginjilan kami, tidak menghambat pelayanan kami, tidak menghambat kami bermisi. Tetap kami semangat. Keren. Seperti saya tidak mengalami kecubur, tidak mengalami musibah istilahnya. Tetap kami jalan melakukan penginjilan. Keren Pak. Nah, ini semua. Tapi ini memang semua karena Tuhan. Apa ya Pak ya? Justru dengan kita ngelewatin yang kayak beginian tuh, kita menyaksikan Tuhan Yesus yang nyata justru, bukan hayalan gitu loh. Nah, kebanyakan tuh orang Kristen tuh percaya ngayal. Kenapa? Karena nggak ngalamin. Kan gitu. Nggak ngalamin. Nah, kayak gini kan ngalamin. Pak Effendi kejebur, mujizat, masih bisa hidup walaupun nggak bisa berenang. Ya, Pak Gamal juga. Saya Pak Yeri sudah mengalami kecelakaan juga di Tol Cipali pada tahun 2021. Nah, teman-teman para debater Muslim itu mereka berkata bahwa saya diazab oleh Allah. Nah, saya bilang azab Allah dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Yasu'ah wal Malik, saya bilang. Sudah dipatahkan semua azab, semua celaka dipatahkan. Kalau Bapak Yeri melihat keadaan mobil saya itu persis seperti mobil Bang Jamal, persis. Cuma mobil saya R3, hancur. Saya tidak ada masalah apapun, satupun gigi saya tidak ada yang rontok, satupun anggota tubuh tidak ada yang lecet. Lalu ketika mereka melihat keadaan saya tidak lecet, saya sehat walafiat, saya baik-baik saja, apa kata mereka? Oh, itu sengaja itu, biar dapat mobil baru katanya. Biar ada yang kasih mobil baru katanya. Wow, luar biasa. Saya aminkan Pak Yeri. Amin, dalam nama Yesus nanti dapat mobil baru. Kutuk aja jadi berkat ya. Kutuk aja jadi berkat, bayangkan. Ini benar, Pak Yeri. Seminggu setelah 10 hari saya dalam pemulihan. Tiba-tiba datang orang yang telepon yang tidak saya kenal, minta alamat saya. Saya kan takut, saya tidak mau memberikan alamat kepada orang yang tidak saya kenal, mau siapapun. Nah, jadi karena orang itu paksa, saya tetap tidak kasih. Beliau bilang, ini sebenarnya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu katanya. Tapi karena Pak Pendi tidak mau memberikan alamat, saya adalah salah satu subscriber Pak Pendi yang sering membantu pelayanan Pak Pendi. Ah, ini buktinya. Baru Pak Yeri saya kasih alamat saya. Nah, besoknya datang 2 mobil ke rumah, 1 ditinggalkan buat saya, R3 juga. Cuma tahun 2018. Kalau kemarin kecelakaan hancur tahun 2016, ini dikasih 2018. Wah, keren. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, semua karena Tuhan. Kalau sikap hati dan motivasi kita benar di hadapan Tuhan, benar dalam pelayanan, segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu. Amin. Tapi, apakah kita meminta sama Dia atau kita mengandalkan manusia? Hanya ini perbedaannya. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Tapi pertanyaannya adalah apakah selama ini kita berharap kepada manusia atau kita benar-benar berharap hanya kepada Tuhan? Wah, luar biasa. Saya jangan banyak bicara, ini bukan waktu saya. Nantilah ke depan kita nyari. Gak apa-apa. Santai kan, saya bilang tadi, ini anggap aja kita lagi nongkrong di warung kopi, kita ngobrol-ngobrol kan. Betul. Dan ternyata Tuhan bawanya ke sini kan, gitu. Ya udah kita ngikut aja. Siap. Saya Pak Yeri, pada tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad. Itu diawali pada tahun 2014. Saya tidak seperti teman-teman lain mengalami Kristus, tidak. Saya itu lewat perdebatan, tetapi saya mengambil keputusan untuk murtad itu bukan karena saya kalah debat. Jadi di Facebook itu ada satu komunitas, ya, ada satu grup yang bernama Islam Bertanya, Kristen Menjawab. Kristen Bertanya, Islam Menjawab. Di grup itu tiap hari terjadi perdebatan, tiap hari dari kedua belah pihak. Bahkan di dalam perdebatan itu
terjadi cacian dan makian serta hinaan dari kedua belah pihak, baik pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Kristen menghina Islam, Islam menghina Kristen. Nah, posisi saya waktu itu masih di Aceh. Di saat saya menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus, banyak orang menghina Islam dan menghina Nabi saya, Nabi Muhammad. Tambahlah amarah saya. Di saat amarah saya memuncak, saya menghina semua yang berbaur dengan kekristenan. Tiba-tiba satu bapak muncul di kolom komentar saya. Beliau berkata 4 hal kepada saya. Mas Pendi, beliau berkata, seandainya kamu tahu man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus, mungkin duluan kamu masuk Kristen daripada saya. Tapi karena ketidaktahuanmu tentang Yesus, sehingga kamu menghina dia. Itu. Yang kedua, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Alkitab itu, yang sangat berbeda dengan kitab manapun, kamu akan terkagum-kagum dengan ajaran Alkitab. Ya, dan bisa saja duluan kamu masuk Kristen daripada saya, sekalipun saya sudah tua. Coba kamu renungkan, perhatikan, baca pelan-pelan, buka hati dan pikiranmu. Nanti kamu akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, beliau berkata begini, Mas Pendi, saya melihat kamu mantan santri, pernah mondok di pesantren. Tetapi komentar kamu di grup ini itu lebih jahat daripada preman di pasar. Itu Pak Pendeta Yeri, satu tamparan bagi saya. Lalu beliau berkata yang keempat, Mas Pendi, nanti kita sambung lagi ya. Saya tidak mau lagi melayani kamu. Kamu mau caci maki, silahkan caci maki. Dia tetap Tuhan, dia tetap juru selamat. Kalau kamu nanti sudah tahu kebenaran, kamu hubungi saya. Saya jawab A, B, C, semua nama-nama binatang, Pak Pendeta Yeri, saya sebutkan semuanya. Lalu selesai itu saya merenungkan, siapa Bapak ini? Kenapa Bapak ini sangat berbeda dengan orang Kristen yang ada di grup ini? Saya tidak mengatakan, siapa sih, apa yang dipelajari oleh orang Kristen? Saya tidak mengatakan siapa Bapak ini. Apa yang Bapak ini baca? Apa yang Bapak ini belajar? Kenapa Bapak ini sangat berbeda dengan orang Kristen? Sehingga isem-isem, saya buka Google, saya tulis di Google The Bible. Ketika saya tulis di Google The Bible, muncul satu ayat. Tidak muncul ayat-ayat Alkitab yang lain, tidak muncul surat ini, enggak. Hanya satu ayat yang muncul. Ayat apa yang muncul? Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, merinding saya. Saya berkata, Pak Yeri, man huwa? Siapa dia? Kenapa dia berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Bukankah dia nabi? Bukankah dia rasul? Bukankah dia utusan? Tapi kenapa dia berani mengatakan akulah jalan? Dalam kata lain, saya berpikir waktu itu, kalau saya mau ke surga, berarti saya harus mengikuti jalan ini. Siapapun dia. Karena dia yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kerinduan saya adalah nabi saya yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu mau masuk surga, harus melalui aku. Dan sejak itu Pak Pendeta Yeri, hati saya terbuka, pikiran saya terbuka, dan apa yang terselubung dalam hati saya selama ini disingkapkan semua oleh Tuhan. Lalu saya dibawa, ya, saya tidak berani berkata itu Tuhan yang membawa, saya dibawa, seolah-olah pikiran saya dibawa, dan saya melihat sebuah surat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah. Aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Bertakwalah kamu kepadanya. Di dalamnya ada huda linnas, di dalamnya ada petunjuk, wa nur, dan cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Di dalamnya ada pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi betapa luar biasanya Taurat ini. Ternyata di situ ada petunjuk, ada cahaya. Dan petunjuk itu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan ada hal-hal lain lagi yang tidak bisa saya bacakan di sini, yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Mungkin Pak Pendeta Yeri lain waktu saya bisa hadir ya, memberikan kesaksian yang sangat luar biasa sehingga orang-orang terbuka. Ya, kenapa kita harus lihat Alkitab? Kenapa kita percaya kepada Yesus? Dan ketika kita diancam, kita tetap bertahan di dalam kekristenan. Kita tetap bertahan di dalam Yesus. Apapun kata orang tentang Yesus, dia tetap Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai saya tidak bisa lagi pulang ke Aceh sampai hari ini, saya anak tunggal. Tetapi satu hal yang saya percaya, satu orang bertobat, semuanya diselamatkan. Dan puji Tuhan, saya sudah diterima lagi oleh mama saya sebagai anak. Dulu saya ditolak
tidak diterima, tidak diakui lagi. Tetapi ketika mama saya melihat perubahan karakter saya, adab budi pekerti saya, mama saya menerima saya sebagai anaknya lagi. Saya selalu berkata kepada orang-orang, agama tidak bisa mengubah hidup kita. Saya pernah mondok di pesantren dan itu pun tidak bisa mengubah karakter saya. Setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus, karakter saya diubahkan. Dulunya saya membenci, sekarang saya mengasihi. Amen. Dulunya saya mengolok-ngolok, dulunya saya menghina, mencaci maki. Sekarang saya bisa dengan mudah mengampuni, bahkan memberkati. Bahkan yang lebih hebat lagi, ketika saya putuskan untuk murtad, meninggalkan agama Islam, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu, sebelum saya putuskan itu, saya mencerita sedikit. Saya sempat bertanya kepada orang yang paham agama. Saya berkata, ya Ustadz, man huwa Yasu'a? Siapa itu Yesus? Pemuka agama itu berkata, Yesus itu manusia. Dia nabi, dia rasul, dia utusan. Tidak lain, tidak lebih daripada itu. Lalu saya berkata, kalau memang dia nabi, dia rasul, dia utusan, kenapa dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kalau engkau mau ke surga harus melalui aku. Kalau engkau mau bertemu dengan Tuhanmu harus melalui aku. Lalu bapak tersebut berkata, semua nabi, semua rasul adalah jalan menuju ke surga. Semua nabi. Lalu saya berkata lagi, kalau memang ada nabi yang mengatakan akulah dia adalah jalan menuju ke surga, di mana ada ayatnya? 114 surat Al-Quran, 6.666 ayat-ayat Al-Quran. Di surat apa? Di ayat yang keberapa? Ada nabi dan ada rasul yang mengatakan, kalau kamu mau masuk surga harus melalui aku. Bapak tersebut tidak bisa menjawab. Lalu dia berkata kepada saya, Pendi, ingat, jangan sampai kamu murtad. Waman kharijal minal Islam yadkhulun nar. Siapa saja yang keluar dari agama Islam masuk neraka, katanya. Waman la yusyrik bi syai'in la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Siapa saja yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kamu harus tanamkan ini baik-baik. Innad dina 'indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. 3 hal ini harus kamu tanamkan, Pendi. Sebelum saya pulang dari rumah bapak itu, Pak Pendeta Jerry, 3 hal beliau ingatkan saya. Yang pertama, inna dina indallahi Islam. Agama paling benar sisi Allah adalah agama Islam. Yang kedua, beliau berkata, wa man kharajal minal Islam yadkhulun nar. Siapa saja yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka. Yang ketiga, beliau berkata, man la yashhad bi syai'in la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Siapa saja yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat mati tidak akan masuk surga. Saya berkata, siap, terima kasih. Saya tidak akan murtad, saya tidak akan meninggalkan Islam. Saya paham, karena saya pernah mondok di pesantren. Lalu saya pulang, Pak Pendeta Jerry, saya terngiang di telinga saya, anak Torik, akulah jalan. Ketika saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, telinga saya terniang-niang. Saya mendengar suara secara audible, anak Torik, akulah jalan. Sehingga saya tidak bisa lagi melanjutkan sholat. Sampai-sampai saya berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, hilangkan suara itu dari telinga saya ingin menyembah Engkau. Saya ingin sholat beribadah kepada Engkau. Jangan sampai saya murtad, hilangkan suara itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Besok saya sholat, suara itu tidak kedengaran lagi, Pak Pendeta Jerry. Ketika suara itu tidak kedengaran lagi, saya senang sekali. Ketika senang, saya berkata, loh, kok saya akan sholat, kok bisa saya senang begini? Lalu saya ulangi sholat, suara itu tidak kedengaran. Setelah saya takbiratul ihram dan saya membacakan doa takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lillazi, sampai dengan akhir. Lalu saya melanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Suara itu tidak kedengaran. Tetapi Pak Pendeta Jerry dan semuanya, di saat saya membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Begitu sampai di ayat Ihdinas siratal mustaqim, suara itu kedengaran lagi. Kalau tadi suara itu kedengaran dengan lembut, akulah jalan, akulah jalan. Kali ini suara itu kedengaran sangat tegas sekali, akulah jalan. Kaget saya kaget. Saya putuskan, Pak Pendeta Jerry, untuk murtad, keluar dari agama Islam. Saya mengikuti jalan Tariq ilal jannah, Tariq ilal abi, jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada Bapa. Akhirnya pada tahun 2016 tahun 2016 bulan 8, bulan Agustus, saya putuskan untuk murtad, benar-benar murtad. Awalnya dimulai pada tahun 2014,
saya debat dengan orang Kristen, tapi saya ambil keputusan untuk benar-benar murtad tahun 2016. Jadi 2 tahun pergumulan saya, Pak Pendeta Yeri. Dan puji Tuhan, saya hari ini Pak Pendeta Yeri diangkat jadi PNS, Pegawai Negeri Surga. Haleluya. Haleluya, saudara. Keren. Serius sekali dengar aku bilang PNS kan. Pegawai Kaget saya. Kok PNS? Baru ini saya dengar PNS ya. Pegawai Negeri Sorga ya. Wah, luar biasa itu. Tapi memang kalau mau saya amati ya, yang saya lihat ya, bahwa ternyata lihat ya, bahwa sebegitu sebegitu upayanya Tuhan untuk mendapatkan kita ya, gitu. Bahwa kalau mau dilihat kan dia kebelet banget sama Pak Effendi gitu loh. Dia ngebet banget cintanya dia itu loh. Itu kayak seorang laki-laki yang mengejar cinta kan kayak gitu. Sampai ngelakuin apa aja yang penting bisa dapat. Lihatlah betapa Tuhan usahanya untuk dapetin kita semua, kan itu nyata sekali ya sebenarnya. Dan ini buat teman-teman muslim yang nonton ya, buat teman-teman muslim yang nonton ya, sebenarnya kita semua ngalamin itu. Jadi sebenarnya Pak, saya mengamati ya sekarang ya, bahwa dulu waktu masih muslim tuh sebenarnya pengalaman-pengalaman spiritual ini, sesuatu yang sifatnya supernatural itu kita alamin sebenarnya gitu loh. Jadi kayak mulai denger suara secara audible, ada gerakan-gerakan dari hati. Sebenarnya kita tahu ngalamin itu ya, tapi sayangnya interest perhatian kita itu masih belum ke situ kan gitu. Kita masih belum tahu itu apa gitu. Kita taunya ya itu gaib mungkin dari nenek moyang atau dari mbah-mbah yang ngomong gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu Tuhan yang mau lagi berdinamika sama kita. Tinggal nunggu kliknya aja kayak yang Pak Effendi alami gitu ya. Betul sekali. Luar biasa. Betul sekali. Nah, saya ingin membacakan ayat ini Pak Pendeta ya. Tadi mungkin saya nanti jangan dianggap, karena kan segala sesuatu bisa dipinter-pinter oleh mereka ya. Surah Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi sabri Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa atainahul Injil fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Nah, jadi teman-teman semuanya, teman-teman muslim bisa melihat dalam surah Al-Maidah ayat 46 ya. Banyak sekali orang-orang berkata bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, sekarang kita percaya siapa? Apakah percaya kata manusia atau percaya apa kata Al-Qur'an, apa kata Allah fil Qur'anil Karim di surat Al-Maidah ayat 46. Kami meneruskan jejak mereka para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan, bukan yang menyalahkan, tetapi yang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya, di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi luar biasa kitab ini. Saya dulu Pak Pendeta Iri sering membaca ayat ini di pesantren, tapi saya tidak paham karena belum ada roh ilahi, nurullah, cahayanya Allah dalam hati saya, yang menerangi hati saya, yang menerangi pikiran saya, sehingga saya bisa tahu apa yang selama ini terselubung di dalam hati saya. Tetapi begitu hati saya sedikit saya bukakan dan Roh Kudus itu masuk, sehingga saya bisa tahu, oh ternyata di dalam Injil itu ada petunjuk. Apakah saya percaya begitu saja? Tidak. Saya lihat ternyata Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu petunjuk bagi saya dan kepada semua umat manusia. Jadi apapun kata orang, Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu utusan. Kami orang Kristen tidak menyangkal itu. Karena kami melihat Yesus dari dua sisi. Sisi kemanusiaan dan sisi keilahian. Saya dulu melihat Yesus lah dari sisi kemanusiaan. Oh, dia manusia, tidak mungkin dia Tuhan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tidak mungkin Yesus Tuhan karena dia manusia. Tetapi hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Karena ternyata dia berasal dari surga. Dan pribadi yang berasal dari surga itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang nuzul jadi manusia, kata Injil Yohanes. Jadi itu Pak Pendeta Yeri. Terima kasih Pak Pendeta, ini dari panjang tuh saudaraku. Ya, luar biasa ya. Oke, saya mengamati begini Pak.
bahwa sebenarnya dulu tuh ya yang Bapak sampaikan tadi tentang ini kan sebenarnya ada apa ya, ada kontradiksi antara otak kita dengan hati kita gitu, pikiran kita sama hati kita, bahwa sebenarnya dari sebelumnya, dari dulunya hati kita itu haus, nggak pernah puas gitu. Dan kaidah-kaidah yang kita lakukan di dalam agama kita yang sebelumnya itu tidak bisa memuaskan ini. Bahkan di dunia ini nggak ada yang bisa memuaskan hati kita, itu nggak ada gitu. Nah, dan ketika diterangi oleh hal-hal yang Pak Effendi sampaikan tadi, itu yang menutup tuh sebenarnya pola pikir kita yang dari kecil udah didoktrin gitu kan. Nah, demikian sama sebenarnya saya melihat dalam kekristenan juga begitu. Bahwa banyak orang Kristen tuh hatinya haus, tapi pikirannya masih belum mau menyerah gitu. Masih ngerasa dirinya kuat, masih ngerasa dirinya bisa. Ya itu makanya karena Kristennya itu masih Kristen ngayal, Kristennya masih Kristen teori, Kristennya Kristen pikiran, ya manifestasi yang keluar kayak tadi, isinya penghakiman semua, ya kan? Karena Kristennya itu masih Kristen ngayal. Wah, luar biasa sih, saya melihat itu dan keren. Tuhan Yesus berperkara buat kita semua ya. Amin. Dan kalau kita melihat Pak, beritanya begini ya. Ini kalau kita semua peka dan semuanya ya, baik hamba Tuhan maupun orang Kristen ya, Tuhan itu sekarang lagi memanggil orang-orang dari suku yang terabaikan. Artinya suku-suku yang dulunya menolak Kristus, yang dulunya menolak Yesus, bahkan membenci, sekarang Tuhan mulai tangkap satu persatu dari semua suku, khususnya di Indonesia ini. Aceh, tidak mudah. Penginjil bisa menginjili orang Aceh tidak mudah. Sehingga Tuhan tangkap sendiri orang Aceh dengan cara Tuhan yang tidak pernah disangka-sangka. Sehingga orang itu bisa kenal siapa itu Yesus. Begitu juga dari suku Minang, Padang, Makassar, Bugis, semua suku, Melayu. Itu sudah Tuhan panggil semua sekarang kalau kita melihat. Jadi ketika Tuhan panggil, Tuhan lepaskan kita lagi kepada suku kita. Untuk berbicara kepada sukunya. Dari suku Aceh Tuhan panggil. Kamu berbicara kepada suku Aceh. Bahkan kalau kita lihat orang Batak pun sekarang sudah dipanggil orang-orang yang benar-benar memberitakan firman, memberitakan Injil tanpa embel-embel. Itu sudah Tuhan panggil juga untuk berbicara kepada sukunya supaya benar-benar bertobat, supaya benar-benar berada di atas fondasi iman yang benar. Kalau tidak Pak Yeri, kita melihat apa yang terjadi di dalam Alkitab, yang tertulis dalam Alkitab, yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian diterdahulu. Dan pada akhir-akhir zaman nantinya akan banyak orang yang murtad, orang yang meninggalkan Yesus. Dan ini sudah terjadi di Manado. Kita berpikir Manado itu mayoritas. Yes, benar mayoritas, tapi dulu. Ya, sekarang pemuda-pemudi Manado sudah satu persatu mereka meninggalkan Yesus. Karena kepahitan dengan gereja, tinggalkan Yesus. Kepahitan dengan pendeta, tinggalkan Yesus. Jadi ikut Yesus bukan ikut Yesus sepenuh hati, segenap hatimu. Bukan mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tetapi mencintai Tuhan karena Anda maunya, karena berkat. Ya, karena mencari kesembuhan. Itu penyakit itu. Dan kalau kita lihat kan gaya hidupnya orang Kristen sama kayak kita orang Islam dulu kan. Jadi beramal, konsep beramalnya tuh kuat banget kan ya. Padahal kan sebenarnya identitas kita di dalam Kristus, kita telah menerima itu semua gitu. Nih, saya kasih contoh Pak Effendi. Belum lama kan saya ya iseng-iseng buang BPJS. Ya. Kenapa saya buang BPJS? Karena saya mau nyoba yang tertulis. Yang tertulis apa? Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Sudah sembuh loh, bukan akan sembuh. Berarti kan udah dapet. Iya kan? Nah, saya kan mau nyoba, nggak salah dong kalau saya mau nyoba kan ya. Dan ternyata ketika saya nyoba nyata, gitu. Bilur Yesus menyembuhkan saya kan gitu kan. Tahu nggak? Yang bully saya itu malah bukan orang Islam. Yang bully saya itu malah orang-orang Kristen tuh. Nah, keren kan? Ini kan yang saya lihat orang Kristen tuh ya ngaku percaya Alkitab ya, tapi nggak mau percaya apa yang tertulis kan gitu kan. Saya dibully Pak. Dan lihatnya kan ya itu motifnya gitu. Jadi kayak bukan cinta tapi justru matre kan kayak gitu tuh. Padahal kan jalurnya Kristen tuh sebenarnya jalurnya percintaan kan ya, harusnya gitu. Sama aja loh Pak, itu kan memberi supaya diberkati, kasih perpuluhan supaya diberkati, ya kan gitu kan ya. Ya kan kita dulu kayak gitu. keren. Betul sekali. Baik Pak Yeri, sehat-sehat.
tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, saya sering lihat juga Pak Yeri bersama dengan Bapak Pendeta Aliudin ya, pernah ke tempat Bapak, terus Bunda Yusnita Tanjung kan? Ya, Ibu Yusnita sama Om Ali itu kalau ke Manado itu pasti sering ke tempat kami gitu loh. Bahkan Om Aliudin itu jadi mertua saya tuh ya, dulu waktu belum nikah gitu. Nah, saya itu udah deket sama si Mary ini kan gitu. Cuma apa itu belum tahu gitu. Nah, yang kasih tahu tuh Om Ali. Om Ali bilang gini, saya punya temen dari Muslim namanya Muhammad, lagi sekolah Alkitab gitu kan ya. Nah, itu lampu hijau. Jadi sebenarnya yang jatuh cinta sama saya itu bukan istri saya, mertua saya duluan jatuh cinta sama saya sebenarnya. Dan lewat Om Ali gitu. Makanya Om Ali berjasa banget tuh. Makanya waktu kami menikah tahun 2020, Om Ali tuh pas Covid dia datang ke Manado untuk hadiri pernikahan saya tuh. Luar biasa. Saat ini beliau ada di daerah ujung Sumatera, Aceh. Iya, dia kontak ya. Jadi begitu ya. Tolong diatur waktu kapan-kapan ke Manado. Rombongannya juga bagus. Rame-rame ke Manado supaya kita trip sekalian. Jadi dari Sulawesi Utara kita ke tengah ya sampai ke barat gitu ya. Maksudnya dari Manado kita ke Tentena, Palu, Poso, baru lanjut ke Makassar gitu tripnya ya. Diatur aja nanti waktunya. Ya, Pak Pendeta. Oke, lanjut Pak Jamal mau lanjut atau kira-kira? Udah. Kira-kira itu dulu ya. Kesaksian udah lengkap. Tambah rupanya hamba datang lagi. Waduh, dari 2 kesaksian ini, Pak Pendeta. Ya nggak disangka-sangka kan bisa jadi kayak gini ya. Tapi intinya begitulah ya. Banyak hal yang kita lewatin gitu. Tapi intinya Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua ya. Amin. Belakangan saya sempat terjebak juga kayak orang Kristen pada umumnya gitu loh. Tapi belakangan saya menyadari gitu. Kalau pengiringan saya kepada Kristus itu seperti ini ya sama aja waktu saya Islam juga dulu gitu loh. Kalau konsepnya beramal ya, sholat untuk supaya kita dapat pahala, sedekah untuk dapat pahala gitu kan, malah jatuhnya juga kan takut kutuk gitu. Padahal kan kita dalam Kristus sudah selesai dari segala macam kutuk kan gitu. Sama halnya begini Pak. Saya sering bicara begini sekarang ya. Orang Kristen itu membaca Alkitab bukan untuk orang Kristen membaca Alkitab bukan untuk mencari pahala. Beda dengan saya dulu membaca kitab untuk mencari pahala. Sekalipun tidak tahu apa yang saya baca. Yang penting billughah Arabiyah dalam bahasa Arab, udah saya bisa hafal. Tapi sekarang ketika kita membaca Alkitab itu bisa mendidik kita, bisa memperbaiki kelakuan kita. Bukan lagi untuk kita pahala. Kita bukan bukan dengan pahala kita masuk surga. Bukan karena amal kita baca Alkitab masuk surga. Tapi kita baca, kita renungkan, lalu kita hidupkan Alkitab itu. Maka orang-orang di sekitar kita akan melihat betapa hebatnya pertobatan kita. Amen. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Tanpa kita melakukan penginjilan pun orang akan melihat perubahan. Akhir kita kepada Yesus ini yang sangat penting. Yes. Soalnya gini loh, kita tuh kadang baca Alkitab tuh ya tidak membiarkan Alkitab yang mendidik kita. Coba perhatikan orang Kristen tuh, coba lihat dari postingannya, dari story-nya, dari ayat-ayat yang dia baca ambil cuma ayat-ayat yang dia seneng gitu. Yang seneng, yang mengenakan telinga dan menyejukkan hati, itu doang gitu. Sehingga Alkitab nggak bisa didik kita gitu loh. Ya itulah kira-kira dinamika. Tapi sebenarnya ini tuh bukan berlaku di Kristen aja. Maksudnya bukan cuma di Islam doang kita mendapati yang kayak begitu-begituan tuh, pakai istilah kadrun lah apa semua. Di dalam Kristen juga ada yang model-modelan kayak gitu kan ya. Dan kita lihat selama seseorang itu stagnan pada konsep agama ya akan begitu terus. Cuma untungnya kan jalur pengenalan Kristus ini kan jalurnya bukan jalur agama. Agama itu kan adalah upaya manusia mendapatkan Tuhan kan. Nah, bersyukurnya dalam Kristus yang mendapatkan kita, dia yang cari kita, dia yang mengusahakan kita. Kita ini tinggal nikmatin aja kok, susah loh. Benar. Ya. Oke, sukses ya. Semangat besok melayani ya. Tuhan memberkati semuanya. Immanuel, God bless, Tuhan berkati ya. Sampai ketemu ya. Bye. Amin. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Oke.